Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 23101126 dari kelas Ilmu Komputer 23B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul Sistem Direktori dengan Akses Terbatas untuk beberapa tim. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat beberapa pembahasan yang ingin kita tuju. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga atau yang terakhir ada sistem direktori. Yang pertama, latar belakang. Data dan direktori dalam suatu organisasi harus dikelola dengan hati-hati. Jika file dapat diakses sembarangan, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran privasi, pencurian data, atau konflik antar tim. Pada sistem operasi Linux, terdapat mekanisme izin, permissions, yang dapat digunakan untuk mengatur akses file dan direktori sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, tujuan. Nah, ada beberapa tujuan dari proyek ini. Yang pertama, membangun struktur direktori dengan kontrol akses terbatas berbasis tim. Yang kedua, mengotomatisasi pengaturan izin direktori untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Yang ketiga, mengedukasi pengguna mengenai pentingnya pengelolaan izin file dan bagaimana mereka dapat mendukung keamanan data melalui pengguna yang benar. Yang ketiga, kita masuk di pembahasan sistem direktori. Langkah yang pertama, kita membuat script session log. Terus setelah itu kita membuat perintah sudosu. Nah, langkah yang ketiga, membuat direktori utama beserta subdirektorinya. Selanjutnya, membuat grup pengguna. Setelah itu kita menambahkan user Sinta, menambahkan user Anissa, menambahkan user Sandra, dan menambahkan user Ainun. Jadi ada 4 user yang akan ditambahkan. Selanjutnya kita menambahkan pengguna ke grup tim. Setelah menambahkan pengguna ke grup tim, kita lanjut ke membuat grup shared dan menambahkan setiap pengguna ke grup tersebut. Setelah itu memasukkan perintah getIn group. Nah, setelah memasukkan perintah getIn group, ada hasil dari perintah getIn group tersebut yang dikeluarkan. Selanjutnya kita membuat perintah chown. Setelah membuat perintah chown, kita membuat perintah chmod. Nah, setelah membuat perintah chmod, kita menerapkan sticky bit. Nah, selanjutnya kita masuk di membuat perintah sudosu Sinta, di mana pengguna Sinta memiliki akses ke direktori tim A1 dan shared 1 karena ia adalah anggota grup tim A1 dan shared 1. Nah, pengguna Sinta tidak memiliki akses ke direktori tim B1 dan tim C1 karena ia bukan anggota dari grup-grup tersebut. Selanjutnya, perintah sudosu Anissa, di mana pengguna Anissa memiliki akses ke direktori tim A1 dan shared 1 karena ia adalah anggota grup tim A1 dan shared 1. Nah, pengguna Anissa tidak memiliki akses ke direktori tim B1 dan tim C1 karena ia bukan anggota dari grup-grup tersebut. Selanjutnya, perintah sudosu Sandra sama. Nah, pengguna Sandra memiliki akses ke direktori tim B1 dan shared 1 karena ia adalah anggota grup tim B1 dan shared 1. Di mana pengguna Sandra ini tidak memiliki akses ke direktori tim A1 dan tim C1 karena ia bukan anggota dari grup-grup tersebut. Yang terakhir yaitu perintah sudosu Ainun. Sama juga dengan sebelum-sebelumnya, di mana pengguna Ainun memiliki akses ke direktori tim C1 dan shared 1 karena ia adalah anggota grup tim C1 dan shared 1. Nah, pengguna Ainun tidak memiliki akses ke direktori tim A1 dan tim B1 karena ia bukan anggota dari grup-grup tersebut. Setelah membuat perintah sudosu dari keempat nama tersebut, kita masuk di login kembali sebagai Sinta, di mana pengguna Sinta berhasil membuat dan mengedit 2 file, yaitu teks Sinta
txt di folder tim A1 dan Asinta txt di folder Shard1 karena memiliki izin akses yang sesuai untuk kedua direktori tersebut. Setelah itu pengguna memeriksa isi file menggunakan perintah cat dan akhirnya keluar dari sesi login dengan perintah exit. Terus kita masuk di login kembali sebagai Sandra, di mana pengguna Sandra berhasil membuat dan mengedit file teks Sandra txt di direktori tim B1 karena Sandra memiliki izin akses yang sesuai. Kemudian pengguna berpindah ke direktori Shard1 untuk melihat isi file Asinta txt yang dibuat oleh pengguna lain Sinta. Pengguna Sandra mencoba menghapus file Asinta txt tetapi gagal karena keterbatasan izin. Nah, selanjutnya pengguna membuat file baru bernama Asandra txt direktori Shard1. Nah, setelah itu diperiksa isinya menggunakan perintah cat dan akhirnya keluar dan sesi login dengan perintah exit. Selanjutnya login kembali sebagai Ainun. Pengguna Ainun berhasil membuat dan mengedit file teks Ainun txt di direktori tim C1 karena memiliki izin akses yang sesuai sebagai anggota grup tim C1. Kemudian pengguna berpindah ke direktori Shard1 untuk membaca isi file Asinta txt dan Sandra txt yang dibuat oleh pengguna lain di mana Sinta dan Sandra. Nah, pengguna mencoba menghapus file Asinta txt dan Asandra txt tetapi gagal karena keterbatasan izin pada file yang dimiliki oleh pengguna lain. Selanjutnya, pengguna membuat dan melihat file Ainun txt yang adalah file miliknya sendiri di direktori Shard1. Akhirnya, setelah itu pengguna keluar dari sesi login dengan perintah exit. Selanjutnya itu login kembali sebagai Anissa, di mana pengguna Anissa berhasil mengakses file teks Sinta txt di direktori tim A1 dan menghapusnya karena memiliki izin akses yang sesuai. Di direktori Shard1, pengguna melihat isi file Asinta txt menggunakan perintah cat, tetapi gagal menghapusnya karena keterbatasan izin pada file yang dimiliki oleh pengguna lain. Akhirnya pengguna keluar dari sesi login dengan perintah exit. Nah, itulah tadi 3 pembahasan dari proyek saya, dan yang paling utama adalah pembahasan sistem direktori tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu sistem direktori dengan akses terbatas berbasis tim telah berhasil diimplementasikan menggunakan mekanisme izin Linux seperti chmod, chown, dan stickybit. Sistem ini memastikan keamanan data antar tim, meningkatkan efisiensi pengelolaan file, serta mencegah tindakan tidak diinginkan di direktori bersama. Nah, itulah tadi presentasi proyek akhir mata kuliah sistem operasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.